nggak Mas di pertumbuhan? Misalkan si bunga ini kita biarkan dia menjadi buah. Ya, kalau untuk tanaman alpukat sebenarnya ini ada pertumbuhannya beda-beda ya. Dan ini mungkin yang bisa kita review lebih jelas. Ini ada di usia kurang lebih 2 tahun. Kemudian ada beberapa perlakuan. Mungkin yang pertama ini untuk konsentrasi di pertumbuhan vegetatifnya untuk batang si tanaman alpukat ini sendiri. Kemudian kalau yang kita dapatkan memang standarnya dari training di Balitbu di Padang, itu teman-teman memang menyarankan untuk formasi atau bentuk dari tanaman itu sendiri susunannya adalah 1, 3, 9. Jadi memang Satu di batang. satu ini sebagai tanaman batang utamanya. Ya, Kemudian kita topping di sini. ya. Ambil Kemudian 3 kita ranting. sisakan 3 ranting. Mhm. Nah, di sini jadi formasi 1, 3 kita dapatkan 9-nya. dari 3 sudut yang berbeda, dan 9-nya dari setiap ranting ini kita akan memelihara masing-masing ranting 3 ranting lagi gitu Mas. Jadi Ya, jadi susunan 9 di ranting ketiganya semua. adalah ya 9 ranting dari 3 ranting yang pembentukan kedua. Gitu. Jadi memang fokusnya untuk 139 ini masih di pertumbuhan vegetatifnya. Kemudian setelah itu kita akan fokus pada pertumbuhan generatifnya pada fase pembungaan dan pembuahan. Jadi kalau di sini sih memang sudah ada bunganya, memang sarannya untuk dirontokkan terlebih dahulu untuk pembentukan batang si vanili ini sendiri. Sebentar Mas. Si alpukat ini sendiri. Ini bunga ini masih kecil seperti ini, tumbuh bunga memang ada perlakuan khusus sengaja dibungakan Biasanya atau ini dari awal sih, dari bibit awalnya. dari bibit awal? Jadi pemilihan tunas untuk penyambungan bagian atas. Ya. Jadi ini memang sudah tanaman alpukat yang sudah disambung bibitnya. Jadi pemilihan bibit tunas di bagian atas itu mungkin kurang tepat. Jadi pertumbuhannya ada di fase pembungaan ini fokusnya gitu. Jadi dia ditanam lebih cepat berbunga dibanding Ya, dengan betul. bibit Bahkan yang kita lain. akan menemui tanaman yang masih pendek-pendek dia sudah muncul bunga. Ya, di polybag pun kadang ada yang udah berbunga Mas. Ya, betul Mas. Itu mungkin pemilihan untuk si tunas untuk sambungan dari tanaman utama batang bawahnya. Itu berpengaruh nggak Mas di pertumbuhan? Misalkan nih si bunga ini kita biarkan dia menjadi buah dan kita piara buah itu menjadi besar, kira-kira berpengaruh nggak itu? Kalau untuk buahnya sih sangat berpengaruh Mas. Jadi mungkin sebelum menjadi buah pun kemungkinan besar akan rontok yang pertama kalau tidak kita rontokkan. Kemudian yang kedua akan mengganggu pertumbuhan vegetatifnya. Jadi tanamannya kerdil lah ya, pertumbuhannya akan terganggu seperti itu. Tapi ada kemungkinan mati nggak Mas? Ya, untuk batang sangat besar sih kemungkinan matinya kalau kita biarkan. Jadi memang lebih baik kita rontokkan, karena kalau fase pembungaan seperti ini daunnya akan rontok Mas. Ya. Nah inilah kuncinya. Itu banyak yang kuning-kuning itu rontok gitu ya pasti. Kalau daunnya rontok tinggal bunganya saja. Untuk dapur si tanaman ini tidak ada. Jadi kita memang disarankan untuk pertumbuhan pada fase vegetatif kita tetap fokus pada pertumbuhan batang dengan perbanyakan daunnya, karena ya dapur si tanaman itu kan di daun itu sendiri gitu. Oke.